Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan saya Muhammad Ganda Iwanta dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Dengan saya Clara Macandrawati dari SD Islam Sabilillah Sidoarjo. Dengan saya Lina Wahyuni dari SD Islam Nurul Hikam Sidoarjo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik Bu Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ika. Sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya Bu Lina sebagai coach nantinya ya. Namun sebelum Bu Lina memulai percakapan ini, nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observer yang jadi agar Bu Lina bisa tahu. Nah, yang nantinya rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan ini Ibu memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga akan memiliki kompetensi inti coach yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga nanti dalam percakapan Ibu ketika melakukan coaching nanti, Ibu jangan lupa menggunakan alutsista seperti tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik yang saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Bisa, Ibu Ika. Baik Ibu, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh nggih Bu? Boleh. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, Ibu. Nanti saya akan menjadi atau mendengarkan secara aktif, juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi itu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya yaitu saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa memberikan pertanyaan ya atas permasalahan yang beliau hadapi. Memang Ibu, mendengarkan aktif adalah kunci utama dalam menggali banyak hal dari coaching nantinya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang tercapai yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti. Oke, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yaitu yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur itu akan saya secara runtut seperti itu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu, semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik dan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ika. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kanda? Alhamdulillah baik Ibu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Kanda setiap selesai mengajar seperti ada yang dipikirkan, Pak Kanda. Iya, jadi ada masalah di beberapa kelas yang saya ajari. Oke, sebelumnya duduk yang nyaman dulu Pak Kanda. Oke, biar enak ngobrolnya, santai dulu nggih. Coba kita sama-sama rileks saja begitu nggih, sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Silakan, bagaimana sih Pak Kanda, bolehkah saya ikut sedikit, bisa barangkali saya bisa sedikit memberikan sedikit keterangan kepada Pak Kanda. Monggo
Bisakah Pak Kanda dan bolehkah untuk diceritakan seperti itu? Baik, ya jadi saya mengajar kelas 12 itu. Jadi olahraga itu salah satu kelas yang saya ajar itu ternyata tingkat partisipasi olahraganya itu tidak seperti kelas yang lain. Jadi motivasi belajar ketika praktek itu rendah seperti itu. Oh begitu Pak Kanda. Jadi kira-kira tujuan atau target Pak Kanda yang diharapkan untuk percakapan kita ini kira-kira apa Pak? Saya ingin dari hasil diskusi nanti saya menemukan solusi bahwa anak yang saya ajar tadinya motivasinya belajar rendah nanti menjadi baik atau menjadi meningkat seperti itu. Jadi permasalahan Pak Kanda adalah kurangnya motivasi anak-anak dalam berolahraga seperti itu ya Bapak. Oke, kira-kira kenapa Bapak kok murid-murid itu kurang kondusif seperti itu Bapak, untuk kurangnya motivasi dalam berolahraga, kira-kira kenapa Bapak? Sebenarnya yang saya berikan itu sama penerapannya dengan kelas yang lain. Jadi materinya sama, permulaannya sama, kegiatan pembelajaran di awal sampai akhir itu sama. Cuman mungkin kelas ini tuh lebih senang ketika diajak bermain. Jadi mungkin saja mereka bosan seperti itu. Oh, jadi saya tangkap di sini bahwa sebenarnya kelas ini berbeda ya Bapak dari kelas yang sebelumnya yang mungkin sama-sama kelas berapa tadi Bapak? Kelas 12. Namun kelas ini memang luar biasa, harus ada sedikit perbedaan seperti itu ya Bapak. Oh, oke. Jadi kira-kira nanti untuk kedepannya kira-kira Bapak yang diinginkan tadi adalah motivasi belajar yang meningkat seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak untuk meningkatkan motivasi anak-anak ini? Kira-kira bagaimana? Dengan pendekatan atau dengan cara yang bagaimana? Nanti mungkin saya coba untuk cari literatur atau saya tanya ke teman sejawat guru olahraga, mungkin solusi-solusi atau mungkin gaya mengajar atau gaya belajar yang sesuai dengan kelas ini, atau bisa jadi akan ada perubahan di pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Oh baik, luar biasa, berarti Bapak sudah menemukan cara sebenarnya, solusi, berarti Bapak akan lebih meningkatkan gaya-gaya belajar untuk meningkatkan motivasi dari siswa-siswa Bapak yang Bapak ajar. Oke. Kemudian rencana terdekat nih Bapak, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak gitu, untuk rencana terdekat ini sehingga siswa-siswa ketika Bapak ajar itu termotivasi penuh seperti itu Bapak, rencana terdekat Bapak? Baik, rencana yang paling dekat yaitu saya akan konsultasi atau diskusi dengan MGMP guru olahraga. Nanti semoga di sana saya menemukan cara atau ide baru untuk saya bisa terapkan di kelas tersebut. Jadi nanti Bapak akan berdiskusi dan nanti pasti akan menemukan cara-cara yang lebih benar. Bapak, terima kasih. Kemudian ketika nanti bertemu dengan teman-teman nanti di sana, kira-kira kapan itu Bapak akan dilakukan? Mungkin seminggu ini akan saya coba untuk ketemu teman-teman sehingga saya punya gambaran yang akan saya terapkan di kelas atau pembelajaran pada pekan depan seperti itu. Kalau di sekolah Bapak memang ada kayak ombel sendiri atau ya, guru olahraganya? Jadi ada MGMPS atau musyawarah guru mata pelajaran sekolah seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin itu bisa jadi solusi yang tepat Bapak. Jadi berkomunikasi, mengkolaborasikan tentang ide permasalahan yang ada di kelas Bapak. Apakah ada yang lain Bapak? Saya rasa cukup dari percakapan tadi. Saya merasa lega, saya punya gambaran untuk kendala yang saya hadapi sehingga nanti ada solusi dan ada perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Amin Bapak, terima kasih. Langkah yang Bapak lakukan ini sangat brilian ya, ide yang sangat bagus. Dan saya dukung tentunya Bapak, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama.
Nah, bagaimana Bapak perasaannya? Sudah mulai lega, saya punya solusi. Bapak, terima kasih. Itu semoga apa yang kita bicarakan hari ini memiliki manfaat sehingga anak-anak bisa lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Lina, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Lina dengan Coach tadi yang terkait dalam proses coaching. Ini ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, ini Bu ada beberapa pertanyaan. Boleh nih Bu? Boleh Ibu, monggo. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Baik, Ibu Ika, untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian saya yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif dan dengan hasil catatan saya sedikit mencatat. Ya, jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip coaching sebagai kemitraan. Ini terbukti ketika Ibu tadi ngobrol tidak ada perbedaan strata dengan coachingnya tadi. Kemudian Ibu juga menerapkan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coaching dengan mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan berbagai pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Dan juga Ibu menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan di lembar supervisi tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya ini, saya juga mencatat Ibu sudah melaksanakan hal yang terpenting dalam percakapan ini, yaitu menggunakan alur cerita, di mana Ibu sudah memulai dari tujuan, identifikasi, rencana aktif, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara garis gambaran umum dari catatan ini, catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu Ika. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Ibu Ika, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu Ika, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks begitu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu agar bisa lebih berkembang lagi. Dan saya berharap semoga teknik ini segera bisa Ibu maksimalkan kembali. Ibu tidak hanya menggali potensi, tetapi semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Ya, saya juga berharap proses ini menjadi bekal Ibu agar kedepannya nanti ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang disampaikan. Dalam paradigma coaching, terutama menyampaikan dan pelayanan coach itu, Ibu harus berpegang teguh pada cerita. Jadi alur ceritanya harus dilaksanakan dengan baik secara terus ya Ibu. Terima kasih Ibu, semua proses sudah luar biasa. Semoga ini berdampak bagus untuk kedepannya. Sekian dari saya Ibu. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Semoga ini menjadi catatan penting buat nanti ke depannya untuk saya dan memberikan manfaat untuk saya pribadi dan lingkungan sekitar saya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Ibu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Lina, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Lina dengan Coach tadi yang terkait dalam proses coaching. Ini ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, ini Bu ada beberapa pertanyaan. Boleh nih Bu? Boleh Ibu, monggo. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi?
Baik, Ibu Ika, untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian saya yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif dan dengan hasil catatan saya, sedikit mencatat. Ya, jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip coaching sebagai kemitraan. Ini terbukti ketika Ibu tadi ngobrol tidak ada perbedaan strata dengan coachingnya tadi. Kemudian Ibu juga menerapkan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coaching dengan mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan berbagai pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Dan juga Ibu menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan di lembar supervisi tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya ini, saya juga mencatat Ibu sudah melaksanakan hal yang terpenting dalam percakapan ini, yaitu menggunakan alur tirta, di mana Ibu sudah memulai dari tujuan, identifikasi, rencana aktif, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara garis gambaran umum dari catatan ini, catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu Ika. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Ibu Ika, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu Ika, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks begitu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu agar bisa lebih berkembang lagi. Dan saya berharap semoga teknik ini segera bisa Ibu maksimalkan kembali. Ibu tidak hanya menggali potensi, tetapi semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Ya, saya juga berharap proses ini menjadi bekal Ibu agar kedepannya nanti ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang disampaikan. Dalam paradigma coaching, terutama menyampaikan dan pelayanan coach itu, Ibu harus berpegang teguh pada tirta. Jadi alur tirtanya harus dilaksanakan dengan baik secara terus ya Ibu. Terima kasih Ibu, semua proses sudah luar biasa. Semoga ini berdampak bagus untuk kedepannya. Sekian dari saya Ibu. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Semoga ini menjadi catatan penting buat nanti ke depannya untuk saya dan memberikan manfaat untuk saya sendiri dan lingkungan sekitar saya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Ibu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.